bertemu lagi dengan saya Jonathan Gultom dari Indonesian School of Entrepreneurship. Masih bersama dengan Pak Ijo dari IPEC. Ya. Kali ini kita akan bicara tentang packaging. Video sebelumnya kita sudah bicara tentang desain, sekarang kita bicara tentang packaging. Terima kasih Pak IPEC, Pak Ijo masih bersedia hadir di sini. Nah, Terima kita kasih, akan Pak. fokus ini Pak untuk bicara tentang packaging. Tadi sebenarnya sudah sekilas disinggung pada video sebelumnya, tapi ada nggak Pak, katakanlah poin-poin penting apa saja sih yang harus diperhatikan ketika kita menentukan packaging, dan mungkin Bapak bisa kasih contoh-contohnya seperti apa? Oke, artinya kita akan masuk kembali ke poin pertama adalah memahami kembali produk kita apa. Kedua adalah proses, ya, proses penjualan kita seperti apa. Untuk menentukan kemasan packaging yang tepat, tentu kita bisa dengan pemahaman yang salah adalah kita bisa over cost. Misalnya, kalau kita menjualnya adalah produk frozen food, otomatis kemasan packaging Anda tidak perlu ada metalize-nya, di mana umumnya kemasan standing pouch yang ada di pasaran adalah yang ada metaliknya. Anda bisa memilih kemasan transparan yang full print yang bisa kelihatan produk di dalamnya. Alternatifnya bisa menggunakan bahan OPP-LD, PET-LD, atau menggunakan nylon LD. Nah, berikutnya, di saat frozen adalah misalnya pakai vakum, harus nylon. Kalau frozennya tidak perlu vakum, teman-teman suka terjebak. Pokoknya frozen food pakai nylon. Padahal kalau memang tidak perlu vakum, Anda tidak perlu pakai kemasan nylon. Karena kemasan nylon lebih mahal daripada kemasan OPP dan PET. Itu ada contoh-contoh case yang sering kita temukan. Berikutnya misalnya, kita bicara menggunakan jualan snack. Kita tahu di pasaran ada jual kemasan standing pouch mungkin yang Bapak mungkin sering ketemu, belakangnya ada metaliknya, depannya transparan. Ya. Nah, harapan teman-teman dengan ada metaliknya adalah semoga produk saya lebih terlindungi nih. Karena ada metaliknya. Otomatis lebih tahan udara, terhadap kelembapan cuaca dan sebagainya. Tapi depannya transparan, tidak ada metaliknya. Artinya fungsi kemasan itu sama sekali tidak ada. Jadi yang harus diperhatikan adalah setelah Anda mengetahui produknya, kemasan itu harus berfungsi sebagai apa? Mungkin saya bisa ambil contoh ya Pak ya. Yang ada di sini Silakan Pak. Oke. Ini adalah kemasan untuk isi bawang putih, bawang merah, spices of Indonesia. Oke. Nah, karena bentuknya bukan produk bubuk, sama nih bawang merah. Tapi karena dia adalah bawang merah utuh, dia tidak perlu ada metaliknya. Tapi di saat dia produk ini menjadi bubuk, dia memerlukan kemasan yang ada spicesnya. Misalnya, jahe wangi. Karena bentuknya bubuk, dia perlu ada metaliknya. Karena produk bubuk lebih menggumpal, lebih cepat menggumpal. Jadi, satu jenis produk yang sama, di saat proses pembuatan yang berbeda, itu sudah menentukan jenis kemasannya apa. Biasa kalau kami di IPEC, teman-teman bisa kirim atau kami kirimkan contoh, jadi teman-teman bisa coba Pak, untuk meyakinkan mereka yang paling cocok buat produknya mereka seperti apa. Karena bubuk pun ada berapa proses untuk pembuatan dia menjadi bubuk. Proses yang satu dengan proses yang lain berbeda untuk menentukan jenis kemasannya. Itu harus perhatikan di sisi sana, Pak. Ya. Jadi jenis produknya yang paling utama ya, bagaimana menentukan packaging yang tepat. Memangnya ada berapa Pak jenis-jenis packaging? Saya jadi penasaran ini, karena kita orang awam nggak tahu. Saya baru dengar ini ada metalize gitu ya, yang warnanya silver itu. Saya juga sebenarnya nggak begitu paham apa sih fungsinya gitu. Ada berapa jenis packaging Pak, dan untuk apa saja gitu? Nah, untuk kemasan, saya bisa cerita di sisi fleksibelnya IPEC ya Pak. Di IPEC kita
kemasan ini adalah kemasan kita sebutnya multi-structure, Pak. Jadi di satu lembar kemasan ini, satu lembar plastik ini ada 2 lapis plastik yang dilaminasikan. Biasanya yang jelas paling maksimal adalah 3 layar. Area cetak biasa pakai OPP atau PET. Area tengah yaitu metalize-nya bisa pakai bahan metalize PET atau alu. Ini fungsinya sebagai barrier, menahan moisture, kelembapan udara untuk mempengaruhi produk di dalamnya. Lembaran plastik ketiga adalah lembaran untuk sealing, kita sebutnya, sealing area. Di sealing area ini biasa transparan atau bisa warna putih. Kemasan bagian plastik sealing ini yang bersentuhan dengan makanan. Jadi tinta di kemasan ini itu nggak pernah bersentuhan dengan makanan, Pak. Yang bersentuhan ke makanan adalah PE, bagian sealing layer di terakhir. PE adalah lapisan filmnya, umum digunakan untuk semua jenis kemasan fleksibel. Nah, jadi prinsipnya 3 layer itu Pak ya, itu yang membedakan apa jenis-jenis packaging gitu ya. Ya. Tadi kalau ada istilah metalize itu sebenarnya perannya untuk apa ya Pak? Peran metalize itu ada plastik yang mendapat hasil vaporisasi dari aluminium. Fungsinya dia adalah di saat ada pencahayaan langsung, makanan akan terlindungi di dalamnya. Oh, Di saat ada kelembapan udara, suhu ruang yang berubah, misalnya kita saat ini di ruangan ber-AC, nanti mungkin kita akan display di toko, di area panas, di depan cahaya matahari, itu kan ada perubahan suhu, kelembapan, dan sebagainya. Fungsi metalize ini untuk melindungi produk di dalamnya tidak langsung terkena dengan cahaya matahari. Berbeda dengan plastik transparan seperti ini. Oke. Nah, jadi itu fungsi utamanya seperti itu ya. Dan ternyata ada 3 lapis, masing-masing punya perannya masing-masing gitu ya. Betul, Pak. Ini menarik sekali nih. Banyak hal baru yang saya baru dapat gitu ya. Kemudian kalau jenis-jenis itu kan tadi Bapak katakan tergantung produknya gitu ya. Nah, kalau pada secara umum berarti makanan itu yang sangat terpengaruh oleh sinar matahari itu biasanya menggunakan metalize gitu ya Pak ya? Ya. Biasanya kalau cairan makanan, seperti apa? Kalau cairan biasa tidak perlu metalize, Pak. Kecuali cairannya, misalnya kita sebut produknya adalah pembersih lantai, yang keras dan sebagainya, biasa mungkin perlu metalize itu. Tapi kalau nggak perlu, Pak. Oke, ini sudah dicontohkan. Ini yang metalize ya Pak ya, stand up pouch. Ini yang metalize. Oke, kemudian kalau bubuk berbeda lagi ya? Betul. Bubuk berbeda lagi. Kalau bubuk itu masih metalize juga Pak? Bisa menggunakan metalize juga Pak. Oke. Nah, kita menentukan yang paling cocok itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Apakah ada pedoman-pedoman khusus gitu? Pedoman-pedoman khusus biasanya kalau kita pelajarin adalah kalau berurusan dengan fried, ya, crisp, fried, yang garing-garing gitu ya? Garing ya, yang kering itu ya? harus pakai metalize. Oke. Sederhananya seperti itu. Sederhananya seperti itu. Kalau bubuk gunakan metalize. Kalau makanan yang siap saji, frozen meat dan sebagainya, itu menggunakan non-metalize. Sesederhana itu tahap awalnya. Sesederhana ya, oke. Yang itu. Misalnya basah juga nggak perlu pakai metalize ya? Nggak perlu pakai metalize, Pak. Oke, jadi karena metalize itu dugaan saya menghalangi sinar, kemudian menjaga kelembapan gitu ya, hingga dimakan tetap garing gitu ya. Tetap garing, iya. Ya, oke. Oh, ini pengetahuan baru nih. Nah, sekarang UMKM itu kan kadang-kadang kebingungan tadi saya katakan bagaimana terkait packaging. Apa biasanya Pak? Ini supaya teman-teman UMKM tuh, oh iya ini saya banget nih gitu. Kendala-kendalanya apa nih terkait packaging di UMKM? Apakah memang tidak memahami atau bahkan harga atau seperti apa? Bukan tidak memahami sih Pak, menurut saya ya. Teman-teman
mungkin memahami tapi mungkin belum menyeluruh. Sebenarnya informasi mengenai kemasan, saya yakin teman-teman pelaku usaha Indonesia sudah sangat antusias dengan ilmu, Pak. Ya, berbeda sekali dengan kita mungkin beberapa tahun lalu, tapi teman-teman saat ini ya. Tapi yang jadi kendala adalah saat penentuan membeli produk yang apa, jenis kemasan yang apa, lebih kepada mengenai harga sama ketersediaan di pasar. Itu menjadi tantangannya. Jadi teman-teman UKM ada satu layar lagi berikutnya adalah kami misalnya IPEC, mungkin teman-teman pelaku kemasan yang lain yang tersedia di pasar pilihannya masih kurang banyak, Pak. Sehingga teman-teman jadi, ya seharusnya saya menggunakan ini, tapi karena pilihannya nggak ada, saya nggak bisa menggunakan ini, terpaksa saya menggunakan itu. Jadi itu tantangannya di sana sebenarnya. Ya. Termasuk harga ya Pak ya? Termasuk harga, benar, termasuk harga, Iya. termasuk harga. Biasanya berapa Pak harga? Kalau yang katakanlah produk-produk yang pada umumnya kalau untuk metalize itu seperti apa sih Pak perhitungan biayanya? Biasanya harga kemasan yang saya tahu pakem kita bilang rule of thumb-nya ya Pak ya, adalah 5-10% dari harga jual produknya. Oke, 5-10%. Dari harga jual produknya. Nah, bagaimana mengatasi itu bagi teman-teman, terutama bagi pemula? Nah, kami juga mendapat beberapa tips, masukan dari teman-teman pelaku UMKM yang lumayan, yang berhasil lah ya, selama ini kerjasama dengan IPEC adalah, mereka memulai dengan kecil, tapi variannya banyak. Kecil tapi variannya banyak. Sekalian Ya. trial pasar ya? Iya. Jadi, Oke. Wah, karena ini unik. misalnya kemasan yang tersedia di pasar adalah ukuran 13x21 yang paling kecil yang ada. Dengan standar metalize misalnya kita bilang pouch ya, standing pouch ukuran 13x21. Karena tersedia di pasar adalah ukuran sebegitu, dia tidak bisa menjual dengan jumlah yang lebih kecil. Jadi kan isinya kosong kan Pak jadinya. Nah, dengan adanya IPEC, kami pun ada ukurannya sangat kecil sekali dari sampai 12x18 cm yang bisa isi 50 sampai 100 gram dengan jenis produk tertentu. Nah, teman-teman kami biasa memulai dengan cara itu dulu, Pak. Ukurannya kecil, tapi variannya banyak. Tes pasar tidak jadi isu. Kedua, mereka sendiri pun punya satu waktu untuk eksplorasi varian sebelum launch, Pak. Oke, menarik ini, menarik. Jadi, misalnya saat ini saya bisa bikin pisang goreng kering, crispy banana misalnya, crispy banana, ya, polos dengan gula aja manis. Udah, saya langsung jualan. Nah, biasanya teman-teman UKM yang start seperti itu, resiko sakit hatinya lebih besar, Pak, kalau kita bilang. Resiko Karena sakit jumlahnya hati banyak ya. Jumlahnya banyak kan, satu jenis varian, jumlahnya banyak, 500 pieces, 1000 pieces gitu. Tapi kalau mereka gunakan tips ini misalnya, oke, saya jangan stop di rasa sugar aja. Saya tambahin dong coklat, saya tambahin dong rasa cheese misalnya. 3 varian. Saya dengan 2000 pieces, saya masing-masing 500, 500 sama 1000 aja. Saya tes. Oh, yang lakunya coklat. Ya udah, berikutnya saya bikin coklatnya agak banyak kan. Varian lain saya kurangin. Saya masukin rasa pisang dengan vanila, dengan strawberry. Nah, tips itu Pak, menurut saya boleh diutilisasi sama teman-teman. Jangan Menarik stop ini, di menarik. satu varian, perbanyak varian Anda, jual dengan volume yang lebih kecil sehingga orang tidak terlalu ragu untuk mencoba dan membelinya. Ya. Ini menarik ini Pak. Artinya ini mengubah cara kita berbisnis ya sudah ya. Kalau dulu orientasinya satu produk karena memang terkait biaya tadi ya. Jadi harus satu varian. Bahkan saya dengar katanya untuk beberapa packaging itu sampai minimum kuantitinya, jumlah minimumnya sampai ratusan ribu, puluhan ribu begitu Pak ya. Betul. Oke. Jadi sekarang ini dengan teknologi yang ada itu sudah bisa menjadi terselesaikan masalah tersebut. Betul. Dan rekomendasi Bapak, UMKM bisa melakukan dengan varian yang lebih banyak. Saya juga setuju ini karena varian yang lebih banyak itu
dalam fase apa ya, kita uji coba pasar itu sangat dibutuhkan. Ya. Gitu ya. Karena kita sedang mencari tahu, kita punya 10 produk yang mana sih yang paling diminati, karena kalau kita cuma satu varian itu kan cuma berdasarkan analisis kita. Tetap saja yang menentukan market gitu. Nah, ini terakhir nih Pak, apa yang IPEC bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya teman-teman UMKM terkait terkait packaging dan desainnya? Oke. Yang jelas, IPEC dengan teknologi digital ini bisa membantu memproduksi kemasan dengan jumlah yang sangat sekecil, dimulai di 2000 pouches, 2000 kemasan, ya. Di dalam 2000 kemasan, ya? 2000 kemasan itu pun bisa ada 3 varian. Jadi, 3 varian itu tidak harus jumlah yang sama persis. Misalnya varian A tadi saya bilang 500, varian B 700, varian berikutnya adalah 800 di dalam 2000 pieces itu. Nah, itu adalah solusi yang bisa IPEC berikan. Kedua, dengan teknologi cetak digital, teman-teman punya cukup dengan waktu 10-15 hari kerja setelah desainnya disubmit ke IPEC, sudah bisa terima kemasannya. Dan kemasannya IPEC itu cetak semua Pak, jadi bukan stiker. Kenapa sih? Saya kan bisa juga pakai pouch polos tempel stiker ya Pak ya, biasanya teman-teman bilang. Nah, yang jadi permasalahan saat ini di teman-teman persaingan saat ini ya, penjualan e-commerce yang begitu bebas dan sebagainya, ada jaminankah produk Anda tidak dipalsukan? Nah, dengan cetak full ini, tentu akan terlindungi masalah itu. Karena yang memesan ke IPEC, brandnya A, MPWP-nya tahu siapa, produknya siapa, berikutnya di saat ada pemesanan yang sama misalnya, sudah tidak mungkin. Ya, bisa di cross check ya. Bisa di cross check. Tapi kalau pakai stiker Pak, hari ini Ijo jual kacang mete merek Ijo tempel stiker, ternyata saya laris. Besok-besok ada kacang mete merek Ijo tambah huruf E di belakangnya, menjadi Ya. Jadi identitas pesaing di sananya. Jadi itu yang bisa IPEC solusikan. Terus ketiga, kami sangat terbiasa Pak dan senang sekali kerja dengan teman-teman UMKM. Jadi silakan telepon, bisa kontak kami melalui WhatsApp, melalui telepon atau melalui email. Kita bisa diskusi atau kami bisa kirimkan contoh Pak, produk ukuran yang ada yang pernah kami lakukan untuk sebagai teman-teman melakukan uji coba. Kemasan ini, ukuran ini kalau saya isi segini, isinya berapa gram ya Pak Ijo ya? Nah itu banyak lupa yang nanya seperti itu. Saya mau jual lebih kecil, 12 kali 18, itu isinya berapa gram ya kira-kira ya? Nah kalau mereka tidak memegang kemasannya, uji cobanya kan susah Pak ya? Betul. Nggak punya bayangan kita Pak. Tidak punya bayangan sama sekali. Jadi itu yang IPEC bisa lakukan untuk membantu teman-teman UMKM. Tentunya dengan variasi cetak yang bahan yang kami ada, variasi bentuk pouch tadi bisa kita bilang saset, kita bisa bilang standing pouch, atau kita bisa bilang gaset seperti yang kopi. Ya silakan Pak, silakan. Kami sangat terbuka untuk itu. Kami harap bisa membantu. Kalau harganya seperti apa Pak? Apakah memungkinkan untuk teman-teman UMKM? Apakah masih masuk? Apakah sangat tinggi atau seperti apa? Harga pouch kami dimulai dari harga Rp1.000-1.200. Ya. Kalau kita bilang jual saat ini rata-rata produk UMKM kita jualnya di 20 ribuan sampai 30 ribu rupiah. Nah, yang lebih senangnya bagi kami selama setahun ini adalah yang terjadi di saat kemasannya sudah dicetak dengan lebih baik, dengan struktur yang lebih benar, teman-teman bisa meningkatkan nilai jual produknya, Pak. Setuju. Di pasaran. Karena konsumen mereka akan lebih pede bahwa barang ini benar-benar baik ya, prosesnya benar, kemasnya benar, bahan plastiknya benar, baru saya berani beli. Tapi kalau seandainya seperti tadi, polos dengan stiker, ya siapa aja bisa kurang meyakinkan ya Pak ya? Kurang meyakinkan. Iya. Jadi 1.000 berapa tadi? 1.700 masih masuk akal ya Kak? Masih masuk. 10% sampai
kurang dari 10%, bahkan kalau kita jual katakanlah satu produk satu kemasan 25.000 itu kurang dari 10%. Betul, Jadi betul. tetapi ini meningkatkan value atau meningkatkan nilai dari produk kita, dan saya cukup yakin dengan sangat signifikan. Ya. Karena memang hasil penelitiannya mengatakan kemasan, bagaimana orang melihat produknya itu sangat menentukan apakah dia membeli atau tidak. Ya, Jadi benar. menurut saya ya nggak apa-apa UMKM mulai dipikirkan ini investasi cukup, bukan investasi juga sebenarnya ya, karena akan kembali lagi di harganya bisa menjadi lebih baik, jumlah penjualannya menjadi lebih banyak. Betul, betul, betul. Oke, oke. Nah, ini mungkin nanti Pak Ijo kalau teman-teman mau kontak bisa buka websitenya langsung saja gitu ya, Bisa, atau di situ ada kontak person ya? Itu bisa, di bisa. apa Pak Atau websitenya Pak? atau bisa paling cepat teman-teman daripada buka website, teman-teman kan udah pasti punya Instagram ya. Bisa ke Instagram kita di @ipec_flexibles_indonesia. @ipec_flexible Indonesia. Ya, Ini nanti bisa minta tolong dibuat live ya. Oh, sudah. nah, Oke. bisa Benar cek ya ke ini ya. Instagram kami ya. Ya, di sana ada contoh-contoh produk yang sudah pernah dilakukan diproduksi oleh IPEC. Di bio sana seperti umumnya ada daftar kontak yang bisa dilakukan, bisa melalui WhatsApp. Teman-teman tim kami akan membantu. Kami terbuka Pak, teman-teman UKM. Silakan berikan feedback, kasih kami contoh. Kami akan coba untuk explore kebutuhan yang paling cocok seperti apa. Mudah-mudahan bisa sangat membantu Anda. Oke, terima kasih Pak Ijo dan teman-teman IPEC Fleksibel Indonesia. Jadi teman-teman UMKM semua, kita sengaja mengundang Pak Ijo untuk menunjukkan bahwa kesempatan teman-teman UMKM itu sekarang terbuka luas gitu ya. Artinya mindsetnya juga harus berpikir bahwa harus naik kelas gitu loh. Kami sangat ingin loh teman-teman tuh naik kelas, terutama misalnya packaging gitu. Karena kalau dulu kepikirannya mahal, ternyata ada teknologi yang membuatnya menjadi lebih murah. Ya mungkin bukan cuma di IPEC Fleksibel Indonesia, mungkin ada vendor-vendor lain juga yang menawarkan hal yang sama. Itu juga bisa dieksplor semua. Ya, Intinya betul. berbagai kesempatan itu harus dimanfaatkan oleh teman-teman UMKM untuk bisa meningkatkan kualitas produknya, meningkatkan kualitas packagingnya, hingga produknya itu naik kelas gitu. Ya, Jadi ya. karena saya sudah merasakan betul itu banyak sekali produk-produk yang luar biasa yang nggak bisa masuk ke pasar nasional, pasar internasional secara masif hanya karena packaging. Ya, jadi Benar Pak, memang sering banget. iya, jadi acara kita hari ini atau video kita hari ini memang mau mendorong itu supaya kita terbuka mindsetnya bahwa udah nggak ada lagi tuh beban-beban di pikiran kita langsung. Kadang-kadang UMKM, teman-teman UMKM belum dimulai sudah berpikir itu kan mahal gitu. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa mengubah mindset-mindset seperti itu. Terima kasih Pak Ijo Wira, terima kasih teman-teman IPEC Fleksibel Indonesia. Kami yakin ini bermanfaat bagi teman-teman UMKM semua. Bagi teman-teman UMKM bisa dieksplor bagaimana mendesain dan mengeksplorasi packagingnya hingga produk teman-teman semua bisa naik kelas. Semoga bisnisnya jaya terus, semakin lancar, dan UMKM Indonesia makin maju dan naik kelas. Terima kasih Pak Ijo, terima kasih teman-teman UMKM Terima semua. kasih Pak Jonathan. Kita akan ketemu kembali pada video-video berikutnya. Terima kasih.